teman-teman, saya akan menjelaskan lagi tugas-tugas perkembangan peserta didik. Yang pertama, pengertian tugas perkembangan. Tugas perkembangan adalah suatu tugas yang muncul pada periode tertentu dalam rentang kehidupan individu yang apabila tugas itu berhasil dituntaskan akan membawa kebahagiaan dan kesuksesan dalam menuntaskan tugas berikut. Sementara apabila gagal, maka akan menyebabkan ketidakbahagiaan pada diri individu yang bersangkutan, menimbulkan penolakan masyarakat. Setiap kelompok budaya mengharapkan anggotanya menguasai keterampilan tertentu yang penting dan memperoleh pola perilaku disetujui bagi berbagai usia sepanjang rentang kehidupan. Yang kedua, sumber tugas perkembangan. Menurut Havinghus, ada 4 sumber munculnya tugas perkembangan, yaitu A. Pertumbuhan fisik atau kematangan fisik, B. Kematangan kepribadian, C. Tuntutan masyarakat secara kultural, misalnya belajar membaca, belajar menulis, belajar berhitung, D. Tuntutan norma-norma agama, misalnya taat beribadah kepada Allah, berbuat baik kepada sesama manusia. 3. Tugas-tugas perkembangan pada setiap fase perkembangan. Tugas-tugas perkembangan pada usia bayi dan kanak-kanak 0 sampai 6 tahun. Yang pertama, belajar berjalan pada usia 9 sampai 15 bulan. Yang kedua, belajar memakan makanan padat terjadi pada tahun kedua. Yang ketiga, belajar berbicara, yaitu mengeluarkan suara yang berarti dan menyampaikan kepada orang lain dengan perantaraan suara itu. Yang keempat, belajar buang air kecil dan buang air besar. Yang kelima, belajar mengenal perbedaan jenis kelamin. Yang keenam, mencapai kestabilan jasmani fisiologis. Tugas-tugas perkembangan pada setiap fase perkembangan. Tugas-tugas perkembangan pada usia bayi dan kanak-kanak 0 sampai 6 tahun. 4. Faktor-faktor yang mempengaruhi penguasaan tugas-tugas perkembangan. Yang pertama, faktor internal. Norma tidaknya pertumbuhan dan perkembangan, kesehatan, motivasi untuk berkembang, dan kelancaran dalam menguasai tugas-tugas perkembangan sebelumnya. Yang kedua, faktor eksternal. Pola asuh orang tua, lingkungan sekolah, lingkungan pergaulan. 5. Permasalahan dalam tugas-tugas perkembangan. Yang pertama, peserta didik yang sulit atau lama memahami suatu materi. Yang kedua, peserta didik yang kurang atau tidak pandai. Yang ketiga, peserta didik yang nakal. Yang keempat, peserta didik yang malu. Yang kelima, peserta didik yang kurang memiliki motivasi dalam belajar. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan prinsip-prinsip perkembangan peserta didik. Yang pertama, prinsip perkembangan fungsi jasmania dan rohania berlangsung dalam proses satu kesatuan yang menyeluruh. Prinsip ini juga sering disebut dengan hukum kesatuan organis. Maksud dari prinsip ini adalah proses perkembangan organ-organ dan fungsinya itu tidak sendiri-sendiri atau terpisah dengan yang lain, namun satu dengan yang lain saling berhubungan dan saling bertergantungan. Yang kedua, prinsip setiap individu memiliki waktu kecepatan terdiri dalam perkembangannya. Prinsip ini juga sering disebut dengan hukum tempo perkembangan. Maksud dari prinsip ini yaitu perkembangan sejumlah anak tidaklah sama, baik pola perkembangan umumnya satu tahun, satu dari berita tersebut sudah bisa berjalan, namun yang satunya belum bisa berjalan. Prinsip perkembangan seorang tidaklah langsung konstan, melainkan berirama. Prinsip ini berarti bahwa jika suatu proses perkembangan terkadang ada yang cepat namun ada juga yang lambat, atau bahkan berhenti beberapa waktu namun akan berlanjut kembali. Sebagai contoh perkembangan berbicara seseorang mendapat kata-kata baru dan pengertiannya dengan waktu singkat, namun terkadang berbanding sebaliknya.
Seseorang tidak dapat kosakata baru dalam waktu singkat, melainkan dalam waktu yang lama. Prinsip ini disebut juga dengan hukum irama atau perkembangan. Yang keempat, prinsip proses perkembangan itu mengikuti pola tertentu. Dalam prinsip ini, proses perkembangan itu berlangsung mengikuti aturan yang relatif tetap sesuai dengan perkembangannya itu sendiri. Sebagai contoh, perkembangan seorang anak yang ingin belajar berjalan dimulai dari berdiri sambil berpegangan, lalu berdiri tanpa berpegangan, terus berjalan pelan-pelan sambil terjatuh, dan akhirnya dapat berjalan dengan baik. Yang kelima, prinsip proses perkembangan secara berkesinambungan. Di dalam prinsip ini memiliki arti bahwa apa yang sudah dicapai di masa lalu adalah bagian yang tak terpisahkan dengan bagian-bagian sebelumnya. Oleh karena itu, adanya periode perkembangan yang diadakan hanya sekedar untuk memahami perkembangan, karena sebenarnya tidak ada perubahan yang mendadak. Prinsip ini juga dikenal dengan hukum kontinuitas perkembangan. Prinsip keenam, aspek perkembangan yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan atau saling berkorelasi secara bermakna. Sebagai contoh dari prinsip ini, misalnya perkembangan kesambungan berjalan akan berkaitan dengan perkembangan dan pertumbuhan otot-otot kaki, saraf maupun tulang-tulang kaki. Prinsip ini disebut juga dengan hukum korelasi perkembangan. Adapun prinsip yang ketujuh, perkembangan berlangsung dari pola yang bersifat umum menuju pola yang bersifat khusus. Pada prinsip ini, pada dasarnya menyatakan bahwa perkembangan bermula dari globalitas dengan melalui proses yang berangsur-angsur, semakin muncul perincian-perincian yang beraneka ragam. Perkembangan ini juga disebut dengan perkembangan menuju diferensiasi. Baik teman-teman, pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan hukum perkembangan peserta didik. Yang pertama, hukum konvergensi. Dalam hukum konvergensi, perkembangan manusia pada dasarnya tidak hanya dipengaruhi oleh faktor pembawaan sejak lahir, tetapi juga oleh lingkungan, termasuk juga pendidikan serta pengalaman. Aliran ini menggabungkan arti penting hereditas dengan lingkungan sebagai faktor yang berpengaruh dalam perkembangan manusia. Hukum yang kedua yaitu hukum perkembangan dan pengembangan diri. Para siswa seperti juga manusia dan organisme lainnya memiliki dorongan dan hasrat mempertahankan diri dari hal-hal yang negatif. Manusia berkembang karena adanya insting atau naluri pembawaan sejak lahir yang menuntunnya untuk bertahan dan mengembangkan diri di muka bumi. Kita masuk ke hukum yang ketiga, hukum masa peka. Tiap-tiap jiwa mempunyai waktunya untuk berkembang dengan sebaik-baiknya. Masa peka adalah suatu masa ketika fungsi-fungsi jiwa menonjolkan diri keluar. Peka akan mempengaruhi rasanya yang datang dan memperluas masa pertumbuhan. Ketika suatu masa fungsi-fungsi jiwa mudah sekali dipengaruhi dan dikembangkan. Usia 3-5 tahun adalah masa yang baik sekali untuk mempelajari bahasa. Masa peka adalah masa di mana suatu fungsi yang perkembangannya harus dilayani dan diberi kesempatan sebaik-baiknya, dan di mana memperkembangkan suatu fungsi maksimal. Contoh, masa peka untuk berjalan pada anak adalah pada tahun kedua. Masa peka untuk menggambar adalah pada tahun kelima. Dan masa peka untuk ingatan logis adalah tahun ke-12. Kadang-kadang anak telah membaca pada umur 4 tahun, sedangkan anak lain baru berpeka membaca pada umur 5 tahun. Tetapi ada yang lambat lagi. Ia baru mengalaminya pada umur 6 atau 7 tahun, sebab masa peka tidak sama timbulnya. Kita masuk ke hukum yang keempat.
Hukum keperluan belajar. Keperluan belajar bagi proses perkembangan, terutama perkembangan fungsi-fungsi psikis, dan dapat kita ingkari. Meskipun kebanyakan ahli tidak menyebutnya sebagai eksplisit, bahkan kemampuan berjalan yang secara lahir dapat diperkirakan akan muncul dengan sendirinya. Meskipun sekedar memfungsikan organ kaki, anak yang sebenarnya berpotensi untuk biasa berjalan sendiri. Kita masuk ke hukum yang kelima, hukum kesatuan anggota badan. Proses perkembangan fungsi-fungsi organ tidak terjadi tanpa diiringi dengan proses perkembangan fungsi-fungsi rohani. Dengan demikian, suatu tahapan perkembangan tidak terlepas dari tahapan perkembangan lainnya. Jadi, perkembangan panca indera misalnya tidak terlepas dari perkembangan kemampuan mendengar, melihat, berbicara, dan merasa. Selanjutnya, kemampuan-kemampuan ini juga terlepas dari perkembangan berpikir, bersikap, dan berperasaan. Kita masuk ke hukum yang keenam, hukum tempo perkembangan. Lambat atau cepatnya proses perkembangan seseorang tidak sama dengan orang lain. Dengan kata lain, setiap orang memiliki tempo perkembangan masing-masing. Yang kita masuk lagi ke hukum yang ketujuh, hukum irama perkembangan. Di dalam perkembangan juga dikenal adanya irama atau naik turunnya proses perkembangan. Artinya, perkembangan manusia itu tidak tetap, terkadang naik, terkadang turun. Pada suatu saat, seseorang anak mengalami perkembangan yang tenang, sedangkan pada saat lain ia mengalami perkembangan yang mengguncangkan.